batik, pastinya kalian tahu dong batik itu. Tapi di setiap daerah itu mempunyai ciri khas masing-masing. Aku akan mengajak kalian mengetahui ciri khas batik di Kediri. Yuk ikutin yuk. Kalau ngomongin soal batik, teman-teman pasti sangat akrab dengan kain yang bermotif. Nah, kain ini awal mulanya tidak bernama batik, tapi ambatik yang berarti kain bergaris. Nah, cara membuat batik ada yang dimulai dari paling tradisional, yaitu menggunakan canting atau dengan ditulis, dan ada juga yang dicap ataupun disablon. Makin hari makin banyak teknologi yang dapat mempermudah kita dalam membuat batik, terutama dalam membuat batik cap dan juga batik sablon. Selain itu, ada juga batik campuran yang dimulai dengan batik cap dan juga dikombinasikan dengan batik tulis. Motif batik tidak hanya sekedar garis yang digambar di atas kain, namun merupakan sebuah cerita yang filosofis. Dan kabar baiknya, sejak 2 Oktober 2009, UNESCO mengangkat batik sebagai warisan budaya Indonesia. Jadi, setiap tanggal 2 Oktober kita memperingati Hari Batik. Yang bikin batik makin keren, yaitu di setiap daerah di Indonesia memiliki gaya dan ciri khasnya sendiri. Dari ujung timur sampai ujung barat, masing-masing daerah yang mempunyai cita yang disampaikan melalui motif batik tersebut. Contohnya batik Solo dan Jogja dikenal sebagai spiritual di setiap motif batik tersebut. Terus yang kedua, batik Pekalongan lebih cerah dan penuh warna karena pengaruh budaya pesisir yang lebih dinamis. Dan terakhir, batik Cirebon punya motif Megamendung yang mungkin sudah terkenal di kalangan masyarakat. Setiap motif bukan cuma hiasan, tapi juga memiliki makna yang mendalam. Sekarang kita geser dulu ke Jawa Timur. Sebagai mahasiswa Institut Ilmu Kesehatan Baktiwiyata Kediri, pastinya kita harus bangga menjadi salah satu warga di Kediri. Nah, Kediri pun juga punya batik khasnya loh. Nah, sekarang ciri khas batik Kediri. Motif batik Kediri banyak mengangkat unsur lokal kayak Candi Tegowangi, Ganesha, Gunung Wilis, buah mangga podang yang cuma ada di Kediri, sampai Barong dan Gunung Garuda. Unik dan penuh makna kan? Warna batik biasanya kalem-kalem, elegan, coklat, hitam, krem. Tapi sekarang udah banyak yang eksplor warna-warna cerah yang bikin makin kekinian. Makna batik gak cuma estetik loh, tapi juga punya nilai sejarah dan spiritualnya. Di Kediri juga banyak sentra batik lokal. Contohnya di daerah Gandangan ada pengrajin batik dan cap yang terus melestarikan budaya ini. Gak cuma itu, pemerintah daerah juga ikut turun tangan dari pelatihan sampai promosi supaya batik Kediri makin dikenal oleh masyarakat. Selamat siang Ibu, sebelumnya perkenalkan saya Intan Dwi Permatasari dari mahasiswa IK Baktiwiyata Kediri dan teman saya Isma Sofia Kamalin dari Baktiwiyata Kediri juga Ibu. Sebelumnya Ibu boleh perkenalkan diri terlebih dahulu. Siap. Perkenalkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Kasiana. Saya memang penduduk asli Dandangan. Kebetulan hobi saya karena cinta saya dengan batik akhirnya jadi pengrajin batik yang sekarang seperti ini. Bagi Suami saya 1, anak saya 5, cucu saya 15, cicitnya hampir 1. Masya Allah. Alhamdulillah. Baik Ibu, jadi langsung saya ajukan pertanyaan ya Ibu. Boleh. Ibu bisa tolong menjelaskan secara singkat sejarah diciptakannya batik Wecono asli ini? Ya boleh. Wecono asli itu adalah singkatan dari wacana. Nama Wecono asli dibuat dari wacana. Asri itu indah. Karena saya memang senang keindahan. Apalagi senang coret-coret. Sebenarnya tidak nyangka kalau saya jadi pengrajin batik. Dulu saya modis. Iya, tahun 2006 kita pelatihan membatik. Akhirnya saya bisa melatih
ibu-ibu yang ada di wilayah sini PKK satu-satunya yang bisa membatik ya PKK Dandangan dulu itu sejarahnya seperti itu. Akhirnya saya mencintai tiap hari kalau ada orang cerita batik itu saya seneng. Saya ikut pameran, kita dapat sudah nyanting, dapat 2 lembar 3 lembar sama wali kota diundang untuk pameran. Saya pameran laku, senangnya bukan main. Padahal kita nggak tahu saya itu dapat berapa, nggak ngerti. Pokoknya laku, saya seneng. Akhirnya saya beli kain lagi, buat lagi sampai tahun 2012 akhirnya kita diakui oleh dinas-dinas. Akhirnya saya mengajukan izin merek ya CV Wecono Asri itu tahun 2012. Akhirnya saya punya karyawan, akhirnya berkembang seperti ini. Dulu saya bukan siapa-siapa. Setelah adanya ini akhirnya tertata, bisa mengangkat kiri kanan untuk bekerja daripada ngerumpi. Biarlah ikut saya diajari, akhirnya ya untuk income sehari-hari warga lingkungan. Lebih bermanfaat juga Bermanfaat, iya. Itulah sejarahnya. Bukan keturunan pembatik saya, tapi memang merintis. Baik Ibu, sebagai pengrajin batik, apa yang menjadi motivasi Ibu untuk terus mengembangkan pembuatan batik tersebut? Karena kita ingin mengangkat warisan nenek moyang itu jangan sampai punah. Biar diminati mulai dari anak-anak PAUD, TK, SMP sampai mahasiswa. Karena apa? Saya memang menggebu-gebu untuk terjun ke sekolahan-sekolahan di PAUD maupun TK sampai mahasiswa itu saya senang. Biar anak-anak itu mencintai batik. Ini loh warisan nenek moyang. Jadi biar tidak punah. Jadi mulai dari anak-anak dikenalkan sampai mahasiswa, akhirnya sampai sekarang saya juga terjun ke sekolahan-sekolahan juga, SMP, SD, TK maupun mahasiswa itu sering diundang saya. Itu akhirnya ya bisa memberi motivasi pada anak-anak mahasiswa. Tidak harus jadi pegawai, kita sampingan di rumah walaupun kita kerja, ini buat sampingan bisa. Uang saya juga kerja, saya dulu kerja di PAUD, jadi ini sampingan di rumah juga mempekerjakan orang, mengangkat lingkungan biar dapat kerja ibu rumah tangga. Baik, menurut Ibu apa hal yang spesial yang dimiliki batik sehingga menjadi ikon budaya? Spesial ya, karena apa ya? Jaranan itu sebetulnya ikonnya jaranan. Berhubung semua itu mengakui. Jadi kota Kediri itu belum pakem. Untuk yang pakem itu cuma Garuda Muko itu. Pertama kali pencetusan motif itu Garuda Muko sama Teratai. Itu pertama kali kita membuat. Tapi sekarang ambles kalah dengan jaranan. Jaranan lebih laku, topeng Panji lebih laku. Saya berapa kali topeng Panji itu dapat juara terus sampai tingkat nasional. Topeng Panji, ya alhamdulillah lah. Walaupun kita tidak terjun ke fashion, sering diundang ke fashion, tapi saya tidak bisa karena sibuk. Saya pentingkan pendidikan anak-anak sekolah. Kalau fashion biar anaknya anak muda. Kalau dukung kain dan lain-lain bisa, tapi kalau saya suruh terjun untuk ikut terus juri tidak bisa. Kalau juri SD SMP bisa nyanting, tapi kalau fashion bukan ranah saya, ada sendiri, itu ada sekolahnya.
Baik Ibu, dari banyak proses pembuatan batik, apa yang menjadi perbedaan batik tulis dan batik cap? Batik cap. Banyak. Batik cap itu perbedaannya itu hampir sama semua. Kan cap itu kan tidak mungkin sampai meletot-meletot kan enggak. Kalau tulis di sini nulis seperti itu, nanti sebelah sana mesti enggak bisa sama persis. Mesti ada perbedaan, lebih besar, lebih kecil. Itu tulis. Kan lebih lama juga, harganya lebih mahal. Lain dengan cap. Cap produksinya lebih cepat, harganya bisa dijangkau masyarakat. Menurut Ibu, bagaimana perawatan batik yang benar Ibu? Perawatan batik yang benar itu yang penting tidak dimasukkan di mesin cuci. Jangan kalau mencuci itu cukup yang kena keringat-keringat itu, juga deterjennya tidak boleh deterjen rinso itu tidak. Ada tro yang tanpa bahan kimia, ada memang deterjen yang tanpa bahan kimia atau klerak. Kalau klerak ini kan lagi sulit, tapi saya sering kirim ke Gorontalo klerak, ada pesanan dari sana, saya sering kirim. Tapi kalau nggak ada klerak, nggak ada ini, cukup sampo bisa. Iya, nggak perlu dimasukin mesin cuci, digiles. Bisa rusak ya Bu ya? Kainnya yang rusak. Kalau warna, saya kira warna batik itu lebih dicuci itu lebih bagus. Lain dengan batik toko loh. Batik toko semakin dicuci pudar. Iya. Ada juga yang mengkerut juga. Mengkerut. Kalau Iya. ini sudah sebelum didesain itu dicuci dulu. Kain masih bahan baku itu dicuci, direndam, diolah lah, namanya dimurdan, karena ada urut-urutannya. Kalau mau batik ada urut-urutannya. Tuh. Baik Ibu, apa yang menjadi tantangan bagi Ibu untuk melestarikan batik di masa sekarang? Tantangannya banyak sebetulnya. Untuk teman-teman yang lain mungkin harganya lebih diturunkan, tapi dia tidak memikirkan kita itu harus digaji. Walaupun kita ownernya, tapi kita juga pegawai. Biasanya sebelum kita pelatihan manajemen administrasi, dulu pokoknya sudah bakti ya sudah, tapi tidak dipikirkan kita ya kerja. Walaupun owner lah, kita dapat bayaran dari mana gitu. Jadi setelah ada manajemen baru kita bisa menata, oh ini harga segini, kainnya segini, tenaga kerjanya segini, bahan yang digunakan segini. Jadi mulai bisa menata. Dulu nggak bisa menata, pokoknya payu, batik, oke gitu. Sekarang lebih Ya sekarang sudah orang-orang naik, saya tidak naik. Soalnya sudah ada manajemen administrasi yang sudah ini pembelajaran kemarin. Jadi kita orang-orang naik, bahan baku naik, saya tidak naik, tetap harganya sama aja. Soalnya sudah ada teorinya. Baik Ibu, terima kasih banyak atas waktu dan cerita yang telah Ibu bagikan kepada kami. Penjelasan Ibu tentang proses pembuatan batik serta Ibu tetap melestarikan warisan budaya sangat menginspirasi bagi kami. Semoga karya-karya Ibu semakin dikenal luas dan terus menjadi kebanggaan Indonesia. Kami doakan usaha Ibu semakin maju dan semoga wawancara ini bisa bermanfaat bagi semua orang ya Ibu ya. Ya, terima kasih. Terima kasih banyak Ibu. Saya mohon dengan hormat untuk adik-adik IIK, tolong dilestarikan batik yang ada di Kota Kediri. Jangan orang-orang tua, tapi anak-anak muda itu harus tahu motif yang bagus seperti apa. Ciptakan, nanti bisa di sini, dipraktekkan di sini, menciptakan batik seperti apa. Pada intinya,
Batik itu bukan hanya kain yang indah dilihat, tetapi juga lambang budaya, identitas bangsa, dan bukti betapa kreatifnya orang Indonesia. Sebagai generasi muda, kita juga punya peran besar untuk terus mengenalkan batik ke seluruh dunia. Dan jangan lupa, batik Kediri pun juga punya tempat spesial dengan karakter yang kuat dan cerita yang dalam. Bangga pakai batik dan jadi bagian dari pelestari budaya bangsa.